Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung melanjutkan saja materi kita hari ini ya. Topik kita sudah masuk pada penggunaan metode Gauss-Seidel khusus pada STL ya. Kemarin kalau tidak salah sudah masuk di sini kemarin yang khusus untuk STL-nya belum ya? Halo, sudah dibahas yang begini atau belum? Baru pengenalan, Pak. Baru yang Gauss-nya ya, baru Gauss saja ya, belum ada STL-nya. Iya, Pak. Ya, di kelas yang satu yang sudah lewat. Baiklah, untuk hari ini kita coba masuk untuk yang konsep yang pertama, bagaimana melakukan analisis aliran daya pada sebuah sistem tenaga listrik dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Ya, jadi tujuannya kita tujuan yang kita akan capai ya ini menghitung parameter aliran daya pada STL dengan metode Gauss-Seidel. Ya, itu tujuannya kita. Baiklah, yang pertama di pekan lalu kita sudah berbicara tentang jenis-jenis bus. Ada yang bisa mengulangi, ada berapa macam bus itu? 3, Pak. 3, 1. Slack bus. Ya, apa yang ditahu kalau di slack bus? Bus yang memiliki kapasitas terbesar, Pak. Bukan. Di parameternya. Parameter apa yang ditahu? Kan ada 4. Ada 4 di sana parameter ya. Ada 4, P, Q, P, dan delta. Kalau untuk bus slack bus, parameter apa yang diketahui dan parameter apa yang dicari? Parameter yang diketahui, Pak, V dan delta, sedangkan parameter yang dicari itu P dan Q. Oke. Untuk PQ bus, parameter apa yang diketahui? P dan Q, Pak. P dan Q ya yang diketahui. Untuk parameter untuk PV bus? Yang diketahui Pak P dan P-nya. Oke, untuk parameter PV bus berarti yang diketahui adalah P dan P. Yang dicari? Q dan delta, Pak. Ya, Q dan delta. Baiklah, dengan mengetahui itu, maka kita akan tidak terlalu kebingungan dalam memanfaatkan atau dalam menggunakan metode Gauss-Seidel pada konsep aliran daya dengan menggunakan metode ini. Baiklah, kita mulai dengan yang pertama ya, ini konten yang pertama. Karena ini bagian B, saya langsung tuliskan dengan bagian B. B1. Ya. Untuk bus beban. Ya, untuk bus beban. Bus beban itu disebut juga dengan istilah load bus dalam bahasa Inggris. Disebut juga dengan istilah PQ bus. Ya, ini aturan di Gauss ya. Aturan di Gauss. Gauss-Seidel maksud saya. Ya. Untuk aliran daya dengan metode Gauss-Seidel, untuk aliran daya dengan metode Gauss-Seidel, saya singkat saja menjadi GS. Hal pertama yang harus dilakukan
Hal pertama yang harus dilakukan, harus dipahami lah ya, adalah ya ini penting, adalah asumsikan bahwa semua bus ya, kecuali slack bus tentunya ya, kecuali slack bus adalah PQ bus. Ya ini penting, adalah PQ bus. Karena seperti yang dibahas minggu lalu, kita tahu bahwa terdapat sebenarnya dua macam bus beban. Ya. Ada disebut dengan PQ, ada disebut dengan PV ya. Tapi untuk mohon maaf, internet saya putus tadi. Boleh kita lanjut ya? Tersambung di sana? Iya, Pak. Baik, ya. Nah, seperti yang kita tahu kemarin bahwa kita punya bus, dua macam load bus ya, ada PV dan ada PQ dan ada PV. Sekarang kriteria yang berlaku untuk metode GS ini adalah kita asumsikan di awal bahwa semua bus adalah PQ dulu. Nanti untuk PV-nya kita akan mendapatkan sebuah kriteria yang namanya batas, ya, batas kemampuan dari bus PQ, dari bus PV. Ya, jika masuk dalam limit kemampuannya, maka barulah berubah menjadi bus PV. Nanti akan saya bahas di belakang. Ya, intinya kita mengasumsikan dulu bahwa semua bus adalah bus PQ. Ya. Kemudian kita sudah mengetahui kemarin bahwa persamaan daya, ya, persamaan aliran daya, mohon maaf ya, persamaan aliran daya sudah dicatat ini kemarin ya, persamaan aliran daya, persamaan aliran daya. Ini sudah saya tuliskan kalau tidak salah. Sudah kan sebelumnya ya? S aliran daya pada bus ke I konjugat adalah daya aktif pada bus ke I dikurangi dengan daya reaktif pada bus ke I. Itu sama dengan V tegangan bus ke I konjugat dikalikan dengan arus pada bus ke I. Ini kita sudah dapatkan persamaannya. Jika kita tuliskan dalam bentuk yang panjang, maka ini sama saja dengan tegangan pada bus ke I konjugat dikalikan dengan penjumlahan jumlah bus dari 1 sampai dengan N tentunya. Dikali penjumlahan dari perkalian matriks admitansi bus ke I sampai dengan bus ke K. Dia adalah vektor dikalikan dengan tegangan bus ke K. Vektor juga. Nah, ini adalah persamaan aliran daya yang kita sudah sampaikan. Ya, karena ini penjelasan berikutnya, karena telah diasumsikan ya, telah diasumsikan bahwa semua bus adalah bus PQ, maka variabel P dan Q, setiap kita menemukan kata variabel, berarti itu yang mau dicari.
variabel P daya aktif dan Q daya reaktif adalah variabel yang harus diketahui. Ya, harus diketahui. Ya, itu asumsi dari metode Gauss-Seidel. Sementara dua variabel yang lain, variabel V dan delta adalah variabel yang harus dicari, yang akan dicari, atau bahasa lainnya dievaluasi. Nah, itu yang penting untuk kita pahami. Nah, sekarang bagaimana mendapatkan nilai V? Untuk mendapatkan nilai V, oh iya, tadi saya sampaikan di Telegram, tidak ada lagi yang kuliah pakai handphone ya. Ada yang kuliah pakai handphone? Ada yang kuliah pakai handphone di kelas ini? Ada Pak, tapi ada teman yang pakai laptop di sampingku Pak. Ada, oke. Yang pakai laptop ada MATLAB-nya? Iya Pak. Ada Pak. Oke, ya. Iya Pak. Ya ada, nanti kan kita akan banyak menghitung. Ya, untuk mendapatkan nilai V, ya tadi yang kuliah ada dua device, bisa satu saja ya, enggak apa-apa, tidak tampil di situ bahwa ada nama tak di dalam room. Yang penting Anda kuliah di situ yang ada laptopnya saja. Enggak usah ada laptop, ada HP juga, itu kan pemborosan. Ya. Nilai V dapat dihitung dengan, ya untuk mendapatkan nilai V digunakan persamaan lah. Ya, digunakan persamaan. Digunakan persamaan yang sudah kita tuliskan minggu lalu. Mudah-mudahan diingat. Ya. Persamaannya adalah P dibagi ke I dikurangi dengan Q dibagi ke I itu sama dengan V pada bas ke I konjugat dikalikan dengan penjumlahan dari bas 1 sampai dengan bas ke N. Apa yang mau dijumlah? Yaitu yang tadi di atas ya, matriks admitansi bas dikalikan dengan tegangan pada bas yang dievaluasi. Ya, sama saja dengan tegangan pada bas ke I konjugat dikalikan dengan penjumlahan dari bas 1, bas pertama sampai dengan bas ke N, yaitu matriks admitansi I K, bas I sampai dengan bas ke K dikalikan dengan tegangan ke K ditambahkan dengan matriks admitansi di bas yang dievaluasi dikalikan dengan V ke I. Ya.
untuk K tidak sama dengan 1. K tidak sama dengan I. Dari sini dapat kita turunkan sebuah persamaan, yaitu kalau diturunkan persamaan ini, dia akan menjadi seperti ini. PI dikurangi dengan JQ ke I, dibagi dengan VI konjugat, itu sama saja dengan penjumlahan dari K mulai 1 sampai dengan N dari matriks admitansi IK dikalikan dengan PK, ini semua adalah vektor, ditambah dengan matriks admitansi untuk bus yang dievaluasi dikalikan dengan PI untuk K tidak sama dengan I. Nah, ini bentuk persamaan. Sehingga dari sini dapat kita temukan nilai VI. Sehingga dapat kita temukan nilai VI. Oh ya, ini vektor semua ya, vektor. Dapat kita temukan nilai VI. Vektor VI maksud saya, VI tegangan bus ke I sama dengan 1 dibagi dengan matriks admitansi. Ini matriks diagonal ya, bus yang dievaluasi. Misalkan bus 1 nanti menjadi bus 11. Kalau bus 2 dia akan menjadi bus 22. Kalau bus 3 dia akan menjadi bus 33. Ini adalah matriks diagonalnya, seperti yang kita sampaikan di kuliah matriks admitansi bus. P ke I dikurangi dengan J ke I dibagi dengan VI konjugat. Ya, VI konjugat dikurangi dengan penjumlahan dari K sama dengan 1 sampai dengan N untuk matriks admitansi bus I sampai dengan bus K dikalikan dengan tekanan pada bus ke K. Ya. Juga untuk K tidak sama dengan 1. Ini disebut dengan persamaan tegangan. Ya, persamaan tegangan inilah yang kita gunakan nanti untuk mendapatkan berapa tegangan pada bus PQ. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan di awal bahwa untuk bus PQ 2 variabel yang diketahui yaitu P dan Q, yang mau dicari adalah tegangan dan delta. Tegangannya disimbolkan dengan V. I-nya adalah bus ke I, bus ke berapa yang kita akan cari. Inilah yang disebut dengan persamaan tegangan ya, dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Saya kurung ini. Saya berikan tanda. Ada yang mencatat? Ada, Pak. Ya. Ya. Keterangannya bahwa I-nya itu dari, ingat ya, I itu adalah bus. Ya, I adalah bus. Di mana I, ingat I ini adalah bus sama dengan mulai dari bus 2, 3, 4 sampai dengan bus ke N. Ya. Kenapa bus 1 tidak ada? Karena bus 1 adalah slack bus. Slack bus itu tidak dievaluasi. Yang dievaluasi adalah hanya bus load. Ya, load bus yang terbagi atas 2, PQ atau PV. Sehingga tidak ada I sama dengan 1 di sana. I-nya adalah mulai dari 2, 3, 4 dan seterusnya sampai bus ke N. Kalau jumlah busnya sama dengan N bus. Selanjutnya adalah kita akan mencari bagaimana model persamaan, bagaimana model iterasinya ya, bagaimana mencari iterasinya. Ya. Nah,
sekarang keterangan dari persamaan kita, ini penjelasan persamaannya ya. Dari persamaan, anggaplah ini kita kasih nama persamaan 1. Berdasarkan persamaan 1, dapat diketahui bahwa ya, tegangan bas ke I, ya, tegangan bas ke I artinya bas ke I ya, bas ke I jumlah bas atau disebut juga dengan VI ya, tergantung dari tegangan bas yang lainnya ya, tergantung dari nilai ini VI konjugat, di mana VI konjugat ini adalah tegangan bas lainnya. Kalau misalkan kita menganalisis bas pertama, maka tegangan pada bas pertama tergantung dari tegangan bas kedua. Kalau 3 bas, tergantung juga pada bas ketiga, tapi tidak tergantung pada slack bus, karena slack bus itu adalah bus penyuplai ya. Sehingga tegangan bus ke I ini adalah bus yang dievaluasi tergantung dari tegangan bus lainnya, disebut dengan nama bus nilai konjugat. Nah, sehingga di sini ada 2 persamaan atau ada 2 variabel yang tidak diketahui dengan 2 macam persamaan, sehingga dia termasuk kategori persamaan non-linear ya. Ya, sehingga dapat dikategorikan ya sebagai persamaan non-linear. Sebagai persamaan non-linear. Iya, saya ingat sesuatu dari sini. Kebetulan ada kata kita mendapatkan pernyataan non-linear. Saya titip kemarin 2 pertanyaan untuk saya mencatat, untuk saya catat kata-kata non-linear. Gauss dan Seidel menemukan teori ini tahun berapa? Saya titip kemarin pertanyaan itu. Ada yang cari di internet? Ada enggak? Tahun kapan itu Gauss dan Seidel menemukan teori ini? Enggak ada yang cari. Tapi berapa saya? Dia tahun berapa disebut? Tahun berapa? Susah juga di kelas ini kalau bertanya orang, tidak ada yang jawab. Sudah Kak cari Pak, cuman tidak ada biografinya Ji, yang Gauss banyak muncul Pak. Terus kalau ku sangkutkan sama yang Seidel, kurang sekali Pak. Langsung jika teorinya dijelaskan di internet. Dari tahun berapa? Pak. Saya Pak. Iya. Kalau saya ku dapat di internet Pak, hukum ini dirumuskan oleh Carl Friedrich Gauss tahun 1835, tetapi tidak dipublikasikan sampai 1867. Ya, cocok itu jawaban. Ya, tidak ada yang cari ya, intinya ada yang cari. Ya, setidaknya dalam satu kelas ada yang apa namanya, melaksanakan apa yang diminta. Nah, itu juga bagian dari pelajaran. Ya, yang lain olah tidak mencari. Jangankan belajar, mencari data yang gampang tidak dicari, apalagi dipelajari. Kan ribet itu. Oke, sekarang yang kedua ada lagi yang lebih penting ini. Harapannya dicari ya, dicari semua jawabannya.
Kemarin saya meminta membalik persamaan. Ada ya kemarin itu? Di metode Gauss. Adakah? Ada persamaan yang saya balik. Yang persamaannya itu kita flip persamaannya. Yang menjadi X sama dengan 7 minus 5Y per 4. Kemudian Y sama dengan 4 minus 10X dibagi minus 3. Dapat berapa X dan Y-nya? Dengan menggunakan MATLAB. Ada yang dapat? Ada kan 2 kemarin saya minta itu. Tidak konvergen, Pak. Ya, tidak konvergen. Berapa nilai X-nya sehingga dia tidak konvergen? X iterasi pertama berapa? Dua berapa? Boleh dicek. Dua dan Y-nya 3, Pak. X-nya berapa? Y-nya 3, Pak. X-nya berapa? X1. X iterasi. Kan Anda misalkan tuh X1, X0 kan dimisalkan. X0 misalkan berapa gitu. X1-nya. X setelah diterasi. X1, Y1. Berapa dapat? Di MATLAB ada itu. Tidak ada yang dapat. Ya, kalau tidak ada yang dapat cari ya. Sebentar jam 5 sore Anda kumpul di classroom. Baiklah, saya lanjut. Tolong dicari ya kalau Anda diminta. Karena nanti dipakai lagi di sini. Kalau Anda tidak mencari, bingung. Apa lagi yang saya mau bikin? Oke. Sekarang kita sudah sampai pada konteks persamaan tegangan yang ternyata termasuk dalam kategori persamaan nonlinear. Sekarang saya akan menuliskan model persamaan iterasi, ya, model persamaan iterasi untuk tegangan dan daya reaktif. Baiklah, ya berarti kita di sini mulai masuk di B berapa tadi di atas itu? B2 sekarang ya. Sekarang kita masuk di B2. B2. Ya. Menghitung. Kita akan menghitung tegangan bas. Tegangan bas. Tentunya bas PQ ya. Dengan metode Gauss-Seidel. Ya. Nah, sekarang persamaan iterasinya sesuai dengan persamaan yang saya tuliskan yang ini, yang VI sama dengan sekian, maka saya akan tuliskan seperti ini ya. Tolong diperhatikan pemaknaannya, karena biasa ada yang tidak paham ini. Bukan biasa, sangat banyak yang kemudian tidak paham. Ya, perhatikan ya. Tadi saya sudah tuliskan begini. VI. Apa tadi artinya VI ini? Tegangan pada bas. Tegangan pada I, Pak. Apa itu I? Bas, Pak. Harus, ya. Pak. Ya Allah. Bas, Pak. Bas. Ya, VI tegangan pada bas ke I. Ya. Nah, sekarang R, ini R yang saya tulis, ini namanya iterasi ya, bukan berpangkat R. Tidak dibaca VI berpangkat R, tapi VI iterasi ke berapa? Itulah R. Paham ya? Jadi VI berpangkat R, bacanya adalah tegangan bas ke I untuk iterasi ke berapa? Ya, saya kasih keterangan di sini, di belakang ini. Ini artinya adalah tegangan bas ke I pada iterasi ke R. Boleh dipaham begitu ya? Tegangan pada bas ke I pada iterasi ke R. Kan kemarin di contoh itu kita iterasi sampai 15 kali kan? Jadi kalau misalkan kita akan menuliskan tegangan I di iterasi ke-15 atau tegangan bas pertama di iterasi 15 misalkan. Berarti saya tuliskan begini, V
15. Berarti tegangan bas pertama pada iterasi ke-15. Itu bacanya. Kalau begini apa bacanya? P1 0. Apa bacanya itu? P1 0. Apa bacanya kira-kira? Tegangan ke-1 Pak pada iterasi 0. Kenapa anak lain ku bilang baru-baru lentong ku bilang? Kenapa ada tegangan ke-1? Perhatikan VI tegangan bas ke I. Artinya kalau V1 tegangan bas pertama ya, bukan tegangan ke-1, tegangan bas pertama. Jangan dibuat terminologi yang lain ya. Karena kalau kita mengatakan tegangan ke-1, seolah-olah tegangan kedua, tidak begitu. I itu adalah bas, jumlah bas atau urutan bas. Jadi kalau V1 bacanya tegangan bas ke-1. Ya, kalau VI tegangan bas ke I. Kenapa kita menggunakan I? Karena ada banyak bas. Ini I ya, bukan 1. Tegangan bas ke I. Oke, tegangan bas ke I. Kalau ini V1 0, apa bacanya? Tegangan pada bas pertama sebelum iterasi, Pak. Ya, benar. Tegangan bas pertama sebelum iterasi, atau disebut juga dengan nilai awal dari tegangan di bas pertama, atau gauge value, nilai yang kita tentukan untuk tegangan di bas pertama. Atau bahasa gampangnya, nilai awal P1. Nah, itulah nilai awal sebelum iterasi. Karena iterasi itu startnya 1, 2 ya. 0 itu bukan iterasi. 0 itu bukan iterasi. Oke. Ini penting dipaham. Nanti kalau tidak paham, bingung di bawah apa maksudnya rumus ini. Oke. Nah, sekarang saya lanjutkan persamaannya. Persamaannya menjadi seperti ini. Ini lengkapnya ya. Persamaannya menjadi seperti ini. V bas ke I untuk iterasi ke R adalah 1 dibagi dengan matriks admitansi II ya, dikalikan dengan yang tadi di atas, persamaan tegangan saja, diulang saja. Ya, diulang saja. Perhatikan baik-baik ini, jangan sampai nanti salah. P I berarti daya nyata pada bas ke I dikurangi dengan daya reaktif atau ya daya reaktif ya, KVAR-nya pada bas ke I dibagi dengan ini penting, tegangan bas ke I konjugat, berarti tegangan bas ke I yang lainnya ya. Kalau tadi bas 1 berarti dia bas 2 yang berkaitan dengan dia. Ya, R-nya hati-hati, R minus 1. Ya, R minus 1 artinya kalau di sini kalau V-nya sama dengan 1, maka di sini R-nya berapa? Kalau VI-nya ya, I-nya sama dengan 1, R-nya berapa kalau di rumus ini? Dikurang 1 berarti sama dengan 0 ya. Dipaham maksudnya? I tadi adalah bas. R adalah iterasi. Jadi kalau di bas 1, untuk bas 1 kita mendapatkan iterasi R I min 1, berarti iterasinya R ke 0 nilai awal. Dipaham maksudnya ya? I-nya perhatikan. Ya. Atau R min 1. R min 1 artinya iterasi sebelumnya. Oke. Sebenarnya kalau dipaham kemarin itu yang saya suruh hitung Ki, yang saya suruh kita hitung di rumah, yang ada tidak konvergen itu enggak lama begini ngomongnya. Cuma karena Anda tidak cari barangkali. Lanjut saja. Lanjut ya. Ini diperhatikan R-nya
dan I-nya ya. Dikurang. Persamaan yang sama dengan di atas. Dikurangi dengan. Tadi persamaannya bisa dibaca. Sigma. Sigma apa tadi situ di atas? Yang mencatat. Sigma apa di sini? K sama dengan Ya, K 1. sama dengan 1 sampai dengan N. Iya, Pak. Kemudian Baru dikalikan dengan matriks admitansi I ke bas K. I ke K. Dia vektor ya. Ya, Iya, Pak. kali tegangan P ke K. Ingat, R di sini. Ya, R. Berarti iterasi R ya. Iterasi ke R. Bukan R-1. Dikurangi dengan sigma. Ya, ini nanti akan saya jelaskan. K ditambah dengan 1. Kalau dalam bus itu terdapat bus PV. Ya, sampai di sini tentu hanya bus PQ. Tapi kalau ternyata bus itu berubah status menjadi bus PV, maka berlakulah yang ke belakang ini. Ya, K plus 1. Kemarin kan saya sebutkan ya jenis bus. Kalau masih diingat, 1 itu bus apa? Yang ada tulis kemarin. 1 adalah bus slack bus ya. Yang kemarin saya tulis 2, 3, 4, 5 sampai dengan M. Bus apa di sini? Bus P. Bas, Pak. PQ. Ini kan slack toh? 1 kan slack kemarin. Boleh ya? Iya, Pak. Koma. Di sini ada tertulis M plus 1, M plus 2 sampai dengan N. Bus apa namanya ini? Bus P. PV, Pak. Oke ya. Ada kemarin tulisan begitu kan? Tidak muncul di sini. Lambat. Ya, belum sampai ke sana kayaknya tulisannya. Nah, ini baru sampai. Nah, sehingga persamaan yang ini di atas itu jika bus tersebut berubah sifat menjadi bus PV. Yang tadinya bus PQ menjadi bus PV, barulah dipakai persamaan yang saya akan tulis ke belakang. Ya. Kita lihat bagaimana model persamaannya, sama dengan tadi, sama dengan di depannya sebenarnya. Dia juga adalah matriks admitansi, dia adalah vektor bus IK, tapi dia bukan lagi PQ, tapi dia PV, dikalikan dengan VK. Nah, iterasinya adalah berubah R-1. Ini dia bedanya. Jadi perhatikan lambang-lambang iterasinya. Ya, lambang iterasinya. Nanti kalau kita membuat soal, terkadang bingung yang mana yang mau dipakai. Oke, lihat lambang-lambangnya ya. Ini R, berarti iterasi ke R sama dengan di sini. Di sini adalah R-1, di sini adalah R-1. Jadi kalau di sini misalkan R-nya sama dengan 1, berarti di sini adalah iterasi pertama, di sini iterasi ke nilai awal. Di sini juga menjadi nilai awal. Bisa dipahami sampai di situ? Iya, Pak. Kalau begitu, di sini nanti akan muncul, saya hapus dulu ya, biar nanti tidak berantakan catatan Anda. Ini dihapus, ini dihapus, ini dihapus, ini dihapus, ini dihapus, ini dihapus, ini dihapus. Oke. Nah, ini untuk persamaan tegangan dengan menggunakan Gauss-Seidel. Ini dia persamaan. Oke. Ini persamaan. Kenapa saya jelaskan persamaan satu-satu ini?
Karena nanti Anda akan mendapatkan sebuah software yang namanya MATLAB atau ETAP atau Dexilent, yang mana terkadang Anda tidak tahu nilai apa yang saya masukkan. Nilai apa yang saya masukkan di dalam ETAP itu. Hanya sekedar memasukkan angka-angka dan Anda tidak tahu nilai apa yang Anda masukkan. Biasa kalau ada yang membuat ETAP, terkadang sama sekali tidak terjadi proses iterasi. Ya, hanya mengulang-ulang nilai yang sama sehingga kelihatan cepat konvergen. Padahal dalam etapnya itu tidak mengikuti aturan Gauss-Seidel. Ya, karena tidak terjadi perulangan seperti yang diinginkan. Iterasinya hanya satu kali, tapi dia looping, seolah-olah ada iterasinya. Tidak seperti itu modelnya. Terutama kalau menggunakan software. Nah, sekarang di sini saya mau tanya, kalau begitu nilai N-nya berapa di sini? I-nya, sorry. Nilai I-nya berapa? Di mana I sama dengan berapa di sini? Mulainya? Ini kan ada PI, QI, IK, IK. I-nya berapa kira-kira? Mulai bas berapa? Yang tadi aku tulis, mulai bas 2 ya. Bas 2, 3, 4, sampai dengan bas ke N. Ya. Ingat, bas 1 itu select bus. Bas 1 adalah select bus. Bas M itu, yang tadi saya tuliskan begini, M namanya adalah ketika terjadi perubahan dari PQ menjadi PV. Kapan itu akan saya jelaskan di belakang. Ketika tidak memenuhi kriteria. Ketika tidak memenuhi kriteria standar dari PQ-nya, maka dia menjadi PV. Dan sebaliknya. Ya. Baiklah. Itulah persamaan untuk mendapatkan iterasi ke R. Iterasi ke R dari tegangan. Khusus pada load bus, yaitu bus PQ atau bus PV. Nah, sekarang yang kedua adalah bagaimana dengan bus PV itu sendiri. Berarti kita masuk di sini di bawah untuk bus PV. B2 tadi PQ ya. Yang B3 ini B ketiga. Sebenarnya ini panjang sekali ya, cuma saya potong-potong saja persamaannya. Kalau kita mau turunkan, banyak. Ada di bukunya Haris Sadat, ada di bukunya Stephenson. Sudah jelas di sana penurunannya lengkap. Cuma saya ambil saja terakhirnya dan menjelaskan apa makna persamaan. Sekarang untuk bus generator. Untuk bus generator. Apa nama lain daripada bus generator? PV bus, Pak. PV bus, Pak. Ya, PV bus. Ya, PV bus. Ya, untuk bus generator atau PV bus, ingat bus generator juga dihitung sebagai load bus ya. Load bus. Ya, ketika dia tidak menjadi slack bus, maka dia statusnya adalah dianggap sebagai bus beban juga. Meskipun dia tetap mengkonversi atau mensuplai daya ke sistem. Aturan dari Gauss-Seidel begitu. Ya. Ya, kembali untuk bus generator apa yang dihitung? Variabel yang mau dihitung adalah variabel yang akan dihitung apa? Kalau PV? W dan delta, Pak. Ya, yang hitung adalah Q dan delta. Ada mungkin yang bingung apa itu delta. Kalau kita menuliskan daya kan begini ya, begini. P sudut JQ, benar ya? Nah, untuk menghasilkan daya selalu ada tegangan. Berarti tegangan itu dituliskan dengan begini, P sudut delta. Ini yang dimaksudkan ini. Jadi berapa nilai daya imajinernya dan berapa sudut tegangannya. Nah, itu disebut dengan delta. Ya, berarti yang dicari adalah Q dan delta. Kalau begitu, kita akan tuliskan persamaannya. Ya, kita tuliskan persamaannya. Ya,
dapat dihitung dengan ya tetap menggunakan persamaan aliran daya ya. Tetap menggunakan persamaan aliran daya yaitu S konjugat S ke I, daya pada bas ke I konjugat dia vektor ini daya semu sama dengan ya P I dikurangi dengan J Q ke I. Ini sama saja kalau kita gunakan persamaan V I sama dengan tadi ya di awal dikalikan dengan vektor ini dikalikan dengan I ke I konjugat. Oke. Ataukah sama dengan saya tuliskan sama dengan yang di bawah karena dia akan panjang persamaannya. Sama dengan ya V I konjugat VI konjugat maksud saya vektor ya dikalikan dengan penjumlahan dari K sama dengan 1 sampai dengan N matriks admitansi I ke K dikalikan dengan VK. Ini selalu berulang-ulang ini. Ya. Nah, sekarang untuk persamaan Q-nya sendiri, nah dari sini kita bisa turunkannya persamaan Q-nya. Q ke I sama dengan negatif bagian imajinernya. IM ini bukan arus ya. IM ini nanti saya kasih catatan. Nanti. IM ini bukan arus IM, tapi imaginary part, bagian imajiner. Dari mana? Dari ini. Yang di atas tadi. VI konjugat dia vektor dikalikan dengan sigma K sama dengan 1 sampai dengan N Y IK ya Y vektor IK dikalikan dengan vektor PK. Catatannya IM ini di mana IM sama dengan bagian imajiner. Bagian imajiner. Ya, bagian imajiner atau imaginary part bagian ini. Bukan arus ya. Dia minus. IM bagian imajiner. Ya. Nah, sekarang setelah mendapatkan persamaan untuk I-nya, persamaan aliran dayanya, bagaimana kalau kita bawa ke metode Gauss-Seidel? Ya. Dengan metode Gauss-Seidel, dengan iterasi ya. Dengan metode Gauss-Seidel, dengan metode saya singkat saja GS, metode Gauss-Seidel, dapat dihitung nilai Q dan delta dengan persamaan. Ya, dengan persamaan apa? Ini dia. Ya. Q I ya, kalau QI apa tadi? Kalau sama dengan VI tadi. Apa kira-kira itu QI? Daya pada bas ke I, Pak. Ya, daya reaktif pada bas ke I ya. Kan dua daya tuh P dengan Q. Berarti dia daya, boleh Anda mengatakan daya lah. Daya pada bas ke I. Apa tadi kalau R? Iterasi, Pak. Iterasi R ke R. Sama dengan minus imaginary part IM. Tolong jangan sebutkan dengan arus ya. Dari mana? Dari ini. Kita pakai kurung besar.
karena panjang ke belakang persamaan. Ya, dari VI tegangan ke I dengan sudut, mohon maaf saya salah menulis sudut, tidak boleh begini, marah dosa. Begini, sudut dia. Oke. Sudut minus theta I. Ya, kenapa I? Karena mau dicari theta ke berapa. Kalau ada 3 basnya, theta bas 1, theta bas 1, theta bas 2, theta bas 3. Kecuali slack bus. Kemudian pada iterasi sebelumnya R-1. Oke, itu yang harus dipahami ya, harus paham baik-baik. Itu minimal Anda tahu itu membaca persamaan. Jangan sampai nanti ada yang tanya, apa itu Q1 R? Anda baca Q1 berpangkat R, bukan itu bacanya ya. Tapi dia itu mengatakan iterasi ke berapa. Ya, R-1 berarti iterasi sebelumnya. Kalau R-nya 1 berarti dia menjadi 0. R-nya 2 dia menjadi 1. Itu yang penting dipaham. Jangan sampai seperti angkatan-angkatan yang lalu ditanya, apa itu Q1 R? Dia mengatakan Q berpangkat R. Bukan itu bacanya. Ya. Dikalikan dengan sigma yang di persamaan tadi sebenarnya yang ditulis ulang. K sama dengan 1 sampai dengan I dikurangi 1. Nah, ini mulai muncul ini. Kenapa ada I dikurang 1? Ya, karena nanti akan dibedakan antara PQ dengan PV. Ya. Antara PQ dengan PV. I minus 1 dari mana? Sama dengan basnya tadi, yaitu matriks admitansi IK dikalikan dengan hati-hati VK iterasi ke R. Satu bagian sudah selesai, tambah. Bagian ini, kalau sifat basnya adalah PQ. Bagian di belakangnya, kalau dia menjadi PV. Ya. Maka dalam perhitungan nanti belum tentu dipakai keduanya ya, belum tentu dipakai keduanya. Kalau dia hanya sebagai PQ saja, maka persamaannya sampai di sini saja persamaan. Tapi kalau berubah sifat menjadi PV, dipakai lagi di belakangnya. Ya, oke. Saya hapus ini, dia sebagai PQ sampai di sana, ditambah untuk bagian PV-nya. Nah, PV-nya adalah sampai bas ke N. Tambah dengan penjumlahan total bas PV ini ceritanya. K-nya dari I sampai dengan N. Kalau yang tadi K-nya 1 sampai dengan I-1. Dikalikan dengan Y sama matriksnya YIK. Ya, YIK. VK. Iterasinya R-1. Nah, inilah dia persamaan untuk mendapatkan Q atau daya reaktif pada bus generator. Nah, apa yang berubah di sini di kota ya, saya kota ini karena dua persamaan yang penting juga ini. Kota ini. Nanti Anda lihat persamaan ini ketika Anda ujian. Ya. Sekarang catatan. Catatannya adalah pada PV bus, apa nama lainnya PV bus? Atau bus PV? Bus generator, Pak. Ya, bus generator. Pada PV bus, terbalik-balik, berbahasa Inggris kalau begini. Pada bus PV atau bus generator, ya, pada bus generator, nilai dari ini, PI konjugat, diketahui ya, adalah parameter yang diketahui.
adalah parameter yang diketahui sementara, nah ini yang penting. Sementara tegangan ke I dan sudut minus delta ke I adalah parameter yang tidak diketahui. Ya, parameter atau variabel ya. Variabel yang tidak diketahui. Ya. Mengerti maksudnya ya? Ya, kita ulang kembali. Apa tadi ini VI? VI konjugat. Ya, kalau di pernyataan awalnya untuk PV bus, apa yang diketahui PV bus? Di PV bus. PV bus. Apa variabel yang diketahui? V dan P, Pak. P kan? P dan V kan? Yang diketahui ya. Yang dicari adalah Q dan delta. Benar ya? Iya, Pak. Nah, sekarang yang mana yang disebutkan dengan yang ini? Ya, itulah yang ini. Yang mana itu? Yaitu tegangan pada masing-masing bus. Ya, tegangan pada masing-masing bus. Tadi saya katakan begini ya. Ada 2 bus. Ini ada 2 bus misalkan. Ada 3 lah bus begini. Ini bus pertama, ini bus kedua, ini bus ketiga. Yang dimaksudkan dengan V konjugat itu adalah misalkan di bus 2 punya V sama dengan 10, 100, sudut 5 derajat. Di sini juga ada V3, ini adalah V1, V2, sama dengan 20, sudut minus 10 derajat. Ini disebut dengan V konjugat, tegangan pada masing-masing bus. Sementara V ke I adalah tegangan. Ya, misalkan di sini ada di sini VI, misalkan di sini ya V1. Berapa tegangannya ini ketika terjadi aliran daya? Yang mana nilai ini tergantung dari sini dan tergantung dari sini. Atau kalau nggak paham begitu, ribet memahamkannya, begini saja. Saya bawa kerangka listrik. Begini. Ini ada sebuah sumber begini. Ada air di sini. Ada air di sini. Ada air di sini, ada air di sini. Ya. Yang ini disebut dengan VI konjugat. Di sini disebut dengan V. Ya, benar ya? Pertanyaannya, bagaimana mendapatkan nilai di sini? Ya, nilai pada VI ini tergantung dari sini kan? Kalau begitu, tegangan sumber disebut dengan V, sementara jatuh tegangan pada tiap-tiap bus disebut dengan V konjugat. Ya, karena dia dianggap sebagai bus beban. Ingat, bus beban itu tidak menghasilkan tegangan sendiri, tapi ada tegangan karena adanya sumber di slack bus. Nah, untuk PV bus justru nilai ini yang diketahui. Yang mau dicari adalah berapa kakinya di sini dan berapa sudut tegangannya, sudutnya yang ini yang mau dicari. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau Anda punya rangka listrik yang kuat, akan mudah dipahami. Ya, akan mudah dipahami. Intinya Anda bisa membedakan antara V dengan delta V. V itu adalah tegangan, sumber tegangan, delta V adalah jatuh tegangan. Ya, VI konjugat disebut dengan jatuh tegangan, sementara V sumber tegangan disebut dengan VI tanpa konjugat. Itu penjelasannya. Baiklah, saya hapus ini. Nah, sekarang kita akan melihat, kita sudah menuliskan persamaan tegangan, kemudian persamaan daya reaktif,
pada dua bus yang berbeda, yaitu pada bus PQ dan pada bus PV. Ya. Sekarang bagaimana menentukan limit? Ya, bagaimana menentukan limit? Ini apa tadi? Keberapa? Oh, B4 ya. B4. B4. Limit daya pada PV bus. Ya, bagaimana menentukan limit daya pada PV bus? Ya. Misalkan ada bus seperti ini. Ada bus 1, ada bus 2 di sini. Ya, di sini ada bus 3. Misalkan ya, seperti ini. Ya. Kita tentukan, kita sebutkan, misalkan ini bus 1, ini bus 2, ini bus 3. Anggap ini slack. Yang berarti diketahui adalah V dan sudut theta. Ini sudah ketahuan ini. Di sini adalah, anggaplah misalkan PQ. Di sini adalah PV. Ya. Untuk menentukan limitnya, itu diberi batasan ya, diberi batasan. Cara membatasinya adalah, misalkan tertulis begini. Q3 antara 1 per unit sampai dengan 1,3 per unit. 1 per unit sampai dengan 1,3 per unit. Nah sekarang, bagaimana menentukan bahwa bus itu adalah bus PV atau bus PQ? Dia sama-sama load bus. Kita tinggal mengevaluasi atau menghitung berapa nilai Q3-nya dengan menggunakan rumus ini tadi, yang ini. Ya, jika nilai yang kita dapatkan berada antara 1 sampai dengan 1,3, berarti bus ini adalah bus PV. Tapi kalau nilai yang kita dapatkan di luar pada batas ini, maka bus PV ini otomatis berubah menjadi bus PQ. Sehingga bus PQ kembali dicari adalah parameter pada bus PQ, yaitu parameter V dan parameter delta. Tidak lagi mencari Q dan delta. Nah itu maksudnya ya, cara untuk menentukan parameter. Jadi gunanya kita menghitung sebenarnya Q ini, salah satunya adalah untuk menghitung apakah bus tersebut termasuk bus Q, termasuk bus PQ atau termasuk bus PV. Inilah yang terkadang diabaikan ketika menggunakan software. Karena dia tidak tentukan apakah dia bus PQ atau dia bus PV. Pokoknya bus beban dianggap saja beban. Bebankan 2. Apakah dia PQ atau dia PV. Sehingga nanti terkadang aliran dayanya keliru. Oke ya. Itu cara penentuan limit bus. Cara penentuan limit bus. Jadi untuk menentukan limit Q atau batasan Q ini, gunakan persamaan yang ini tadi. Persamaan yang QR ya. Yang saya berikan tanda centang ini. Gunakan persamaan yang ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami sampai sana. Sekarang kita akan lanjut ke tata aturan atau langkah-langkah menyelesaikan. Oh iya, saya belum kasih keterangan ini ya. Ini keterangannya, jika QIR tadi di atas QIR yang di persamaan ya, QIR tidak mencapai limit, artinya di luar limit ya, limit, maka
nilai pada bus tersebut. Nilai apa maksudnya? Nilai Q dan nilai V, nilai Q dan nilai delta. Ya, pada bus tersebut akan dievaluasi atau akan dicari dengan menggunakan persamaan PQ bus. Ya. Menggunakan persamaan PQ bus. Ya, yang tadi ya di bagian 2. B2. Ya. Nah, sehingga ini kesimpulannya, sehingga nilai PV, nilai yang dicari pada PV bus, nilai yang dicari pada PV bus, ya, hanya dihitung sebaliknya, ya, hanya dihitung jika nilai QR, nilai IR, ya, ingat R adalah iterasi, berada dalam limit yang ditentukan. Berada dalam limit yang ditentukan. Berada dalam limit yang ditentukan. Ya, ini dia. Nanti di contoh soal akan lebih jelas, ya. Di contoh-contoh soal akan lebih jelas. Yang jelas kontennya seperti itu. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian yang berikutnya. Langkah-langkah penyelesaian load flow dengan metode Gauss-Seidel. Ini kesimpulannya ya, ini kesimpulan. Bagian berapa ini sekarang? Bagian B5 ya. Oke, bagian B5. Ya, algoritma GS method dalam load flow analysis. Ya, ini algoritmanya, step by step-nya. Ya, LF load flow ya. Yang pertama. Saya tulis merah, penting ini. 1. Baca data sistem. Baca data sistem. Apa maksudnya? Baca data sistem. Yang ini, yang mau dibaca. Parameter sistem ya. Apa parameternya? Parameter sistem. Yang pertama adalah berapakah nilai. Misalkan kalau ada R-nya, resistansinya, kalau ada reaktansinya, kalau ada suseptansinya atau G-nya, kalau ada jumlah busnya, dan berapa model konektivitasnya. Konektivitas antar bus. Ya, ini yang pertama mau dibaca. Apakah ada hubungan antara bus 1 ke bus 2 lewat jaringan transmisi atau tidak ada, dan lain-lain. Nah, itu maksudnya ya. Yang kedua, tentukan spesifikasi bus. Tentukan spesifikasi bus. Oke.
Ya. Kita ulangi lagi. Ini 2.1. Untuk slack bus. Mudah-mudahan semua sudah paham. Untuk slack bus. Parameter apa yang dicari? V dan delta. Yang diketahui dulu ya. Yang diketahui apa? V dan delta. Ya, ini ada yang diketahui V, I, dan delta ke I. Ini yang diketahui ya. Yang tak diketahui. Apa yang tak diketahui? Tentunya P dan Q ya. Yang lain ini ada 17 orang yang masih ya beberapa mungkin pakai laptop. Tolong disimak ke sini untuk slack bus. Yang diketahui apa? Oke, yang kedua. Untuk PQ bus. Yang dicari apa? V dan delta, Pak. Yang dicari. Yang dicari adalah V dan delta, Pak. PQ. V dan halo. Yang diketahui P dan Q, Pak. Yang dicari V dan delta. Ya, yang dicari saya maksud. Yang dicari apa? Kita tuliskan saja yang dicari ya. Yang dicari supaya tidak bingung ya. Yang dicari saja. Yang dicari. Slack bus kita abaikanlah. Tidak pernah dicari juga. Oke, yang kedua dulu. PQ bus. Yang dicari apa? V dan delta, Pak. Ya, yang dicari adalah VI dan delta ke I. Oke, dicari ini ya, dicari ya, enggak ada ini. Yang ketiga. Aduh. Yang ketiga. 23. Untuk PV yang dicari Q dan QI dan delta. QI dan delta. Delta I, Pak. Ya. Gampangnya yang disebut itu yang diketahui. Yang tidak disebut itu yang dicari. Kalau ada PQ berarti yang diketahui adalah P dan Q. Ya, P itu apa? Daya aktif, Q daya reaktif. Kalau PV berarti yang diketahui adalah P dan V. Nah, saya sudah jelaskan tadi V yang mana dimaksud. Di sini yang dimaksudkan adalah jatuh tegangan ya, bukan tegangan. Di sini yang dimaksudkan adalah jatuh tegangan pada setiap bus. Tapi bukan sumber tegangan karena PV bus bukan sumber tegangan. Yang sumber tegangan adalah slack bus. Jadi ingat, makanya tadi ada terminologi VI konjugat. Ini dibaca dengan jatuh tegangan. Kalau hanya VI saja itu namanya sumber tegangan. Nah, itu membedakannya. Makanya dirumuskan ada dibagi dengan VI konjugat. Kalau begitu dia maksudnya jatuh tegangan. Itu adalah parameter yang diketahui pada PV. Sementara VI itu adalah jatuh tegangan, sumber tegangan yang ada pada slack bus. Oke ya. Nah, itu sudah kita bisa evaluasi. Nah, sekarang ini yang penting tadi karena tidak supaya tidak bingung di persamaannya. Ini I-nya ini penting. Oke, ini di sinilah. Ya. Berapa I-nya di sini? I sama dengan I-nya. Apa tadi I itu? Bus, Pak. Ya, bus. Kalau di sini I-nya mulai dari mana? PQ dari mana mulai I-nya? Satu kan slack bus.
Berarti yang mulai I di sini siap yang mana? Bas mana mulai di sini? Di PQ bas. 2, Pak. 2. Ya, 2. 2, Pak. 3. Ya jangan ngomong sudah dijawab. Yang bagusnya itu kalau belum dijawab baru kau ngomong. 2, 3 sampai dengan kayak tua-tua itu. 2, 3 sampai dengan berapa? Ya yang belum, yang tadi ngomong baru-baru sampai berapa di sini? 2, 3 sampai. Nah, jangan dijawab teman-teman baru jauh juga. Apa gunanya? 2, 3 sampai dengan M, Pak. M. Berarti batas antara PV dan PQ adalah M. Benar ya? Sampai M. Oke. Kalau di sini I-nya dari mana sampainya? Mulainya. M tambah 1 sampai ke M. Ya, M ditambahkan dengan 1, M ditambahkan dengan 2 sampai dengan N. Nah, itu. Berarti kesimpulannya begini. Dalam sistem tenaga harus paham ini ya, karena Anda kuliah listrik. Ya. Jangan mengaku orang yang pernah kuliah listrik kalau belum bisa mengklasifikasikan bus. Ya, berarti Anda hanya tahu instalasi. Instalasi adalah bagian paling rendah di kelistrikan. Orang tidak pernah sekolah juga bisa memasang instalasi. Ya. Sekarang ada 3 kategori bus. Jika diurutkan, ini kesimpulan ya. Ada 3 macam kategori bus. Jika diurutkan berdasarkan nomor. Nomor 1, bus apa namanya? Nomor 1, bus apa namanya? Bus nomor 1, slack bus. Bus 2, 3 sampai M, bus apa namanya? PQ bus, Pak. PQ bus. Bus M tambah 1, M tambah 2 sampai dengan M, bus apa namanya? PV bus, Pak. PV bus. Kalau begitu, jika terdapat N bus, di dalamnya pasti ada 3 jenis bus, yaitu slack bus, PQ bus, dan PV bus. Ditanya lagi, berapa banyaknya PQ bus? Ada kemarin di atas dijelaskan, 85 sampai dengan 90% adalah PQ bus. Sisanya adalah PV bus. Kan begitu. Banyaknya seperti itu. Ya. Nah, kapan dipakai PV bus? Jika terdapat jaringan saluran transmisi yang sangat panjang, yang mana dibutuhkan injeksi daya reaktif. Itulah yang Anda pelajari di lab power system. Di sana itu. Yang selalu Anda main-main tiap hari, tidak ngerti juga apa yang Anda bikin di situ. Di lab power system terkadang ada percobaan injeksi daya reaktif di jaringan transmisi. Itu artinya Anda sementara bekerja pada bus PV. Karena Anda menginjeksi daya reaktif ke sistem. Tapi kalau Anda bekerja hanya pada sumber tegangan sampai ke bus, sampai ke beban, berarti Anda bekerja pada PQ bus. Tidak ada injeksi tegangan pada sistem. Ya, ataukah Anda menganggap ada bus beban, misalkan ada pembangkit, ada pusat industri, semua pusat industri disebut dengan PQ bus. Di sana tidak ada sumber tegangan, yang ada jatuh tegangan. Saya ulang ya, PQ bus contohnya pusat-pusat industri. Di sana yang ada hanya jatuh tegangan, tidak ada sumber tegangan. Makanya dalam sistem tenaga, jatuh tegangan disimbolkan dengan V konjugat. Sementara sumber tegangan disimbolkan dengan V. Itulah yang dicari pada PQ. Sementara pada PV terdapat tegangan juga yang namanya V konjugat. V konjugat itulah yang disebut dengan jatuh tegangan. Makanya di awal disampaikan terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara tegangan atau sumber tegangan dengan jatuh tegangan. Dalam sistem tenaga, tegangan disimbolkan dengan V, jatuh tegangan disimbolkan dengan V konjugat. Kalau banyak busnya, tegangan disimbolkan dengan VI, sementara jatuh tegangan disimbolkan dengan VI konjugat. Paham sampai sini ya? Paham enggak? Untuk semuanya paham ya? Halo? Paham tidak?
Halo? 17 orang yang lain. Satu yang ngomong. Kalau saya tanya nanti apa bedanya antara P konjugat dengan V? Ada yang bisa jawab itu? Susahnya mengajar di kelas ini, ditanya tidak yang mau ngomong. Atau saya sebut satu-satu namanya? 16 orang yang lain selain yang sudah ngomong tadi. Paham? Paham yang saya sebutkan tadi? Iya, Pak. 2 Mi. Dan ketawa yang lain. Saya tahu itu kok di sana apa kok bikin. Saya bisa melihat apa yang Anda kerjakan tanpa saya ketemu. Tanpa saya ketemu dengan Anda, saya bisa paham apa yang Anda bikin di situ. Tanpa kamera. Ya coba menghadap ke atas, ke langit-langit, saya ada di situ, saya punya mata itu. Oke. Setiap semester, ini bukan ancaman ya, saya belum pernah mengajar STL dan ada yang lulus di atas C. Ya mudah-mudahan tahun ini ada yang lulus di atas C. Karena terkadang juga lain ditanya dan dia jawab. Baiklah, ini sampai di sini untuk belum. Langkah yang ketiga belum selesai ternyata. Langkah yang ketiga ini yang kita akan hitung setelah salat asar, kita break dulu ya, baru kita masuk lagi. Tidak cukup waktu saya ternyata. Terlalu cepat saya berhenti biasanya. Nanti habis asar kita lanjut bagi yang mau. Tak lanjutlah, belum selesai memang kuliahnya. Oke, kita 2 jam toh. Sekarang kita lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah ini formulasikan Y-bus. Ini sudah paham ini. Ada satu bab materinya. Formulasikan Y-bus. Langkah yang keempat. Ini langkah keempat. Asumsikan nilai awal variabel. Asumsikan nilai awal variabel. Ya. Oke. Sekarang saya tanya. Ini kan 2 macam ini. Kalau kita bekerja pada PQBAS, variabel apa yang diasumsikan? Sebagai variabel apa yang diberikan nilai awal? Bertanya Kak, kalau PQBAS kita bekerja pada PQBAS, variabel apa yang diberi nilai awal? Variabel apa yang diberikan nilai awal kalau PQBAS? Halo? Jawabannya adalah cari tahu. Tadi di atas itu. PQBAS apa yang dicari? V dan delta, Pak. Kalau begitu yang diberi nilai awal adalah P dan delta. Kan mau dikasih nilai awal. Tidak mungkin dikasih nilai awal P dan Q, karena P dan Q diketahui. Yang dikasih variabel awal adalah semua variabel yang dicari. Kalau demikian, untuk PQBAS yang diberikan nilai awal adalah ini. V disebut dengan V0. Ya, V0 ke I. Dan apalagi? Delta I ke 0. Benar begitu ya? Itu yang diberikan nilai awal. Kalau PV-BAS, apa yang diberikan nilai awal? PV-BAS. Nilai awal apa yang diberikan? Sebagai inisialisasi, karena kita mau mengadakan iterasi. QI dan delta. Yang dicari adalah, berarti Anda mencari QI ke 0, ini ditentukan. Nilai awalnya dan apalagi tadi? Satu? Delta, Ya, delta ke I 0. Ingat, ini kelihatan sama-sama delta, tapi beda maknanya, beda artinya. Karena kenapa beda? Pasti basnya beda. Karena tidak mungkin satu bas, dia sebagai PQ, dia juga sebagai PV. Tapi sama-sama sudut tegangan itu. Sama-sama sudut tegangan. Baik delta I pada PQ maupun delta I pada PV sama-sama sudut tegangan. Yang berbeda adalah di bas mana. Yang jelas tidak mungkin satu bas dia sebagai PQ sekaligus PV. Ya. Makanya variabel yang diketahui diberikan nilai awal untuk PQ bas
adalah V 0 dan delta I 0. 0 tadi adalah R ya, R. Ini R. Nilai sebelum iterasi itulah yang diberi 0. Itu yang diberikan notasi 0. R sama dengan 0. Ya. Nah, itu yang dinotasikan atau diberikan nilai awal. Sama dengan kemarin ketika kita belajar di persamaan biasa. Yang terakhir, yang kelima, kita akan mulai melakukan iterasi ya. Ya, yang kelima ini. Yang kelima, start iterasi, mulai iterasi. Mulai iterasi. Ya, mulai iterasi. Ya, menggunakan tadi persamaan di atas ya. Menggunakan persamaan di atas tadi, yaitu sudah dituliskan tadi VIR. Sudah ada tadi ya VIR-nya ya. VI ke R. Adakah tadi di atas? Sudah belum? Oh ya, sudah. Sudah tadi. Yang ini. Yang ini key, iterasi kalau key, ini. Mulai menggunakan iterasi dengan persamaan yang ini. YIR, ya. VIR, YII, ya, dan seterusnya. Itu yang digunakan. Oke. Dan persamaan yang ini juga kalau kita berada pada aspek kibas, KIR. Itulah langkah-langkah atau metodologi dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Saya lengkapi ini mulai iterasi dengan menggunakan persamaan VIR dan QIR. Oke, itu dulu. Kita sholat dulu. Nanti habis sembahyang sekitar berapa ya? 10 menit lah. Bisa 10 menit. Ada yang mau pergi sholat di masjid? Ya, mestinya ke masjid kalau laki-laki. Ya, kalau saya dekat sekali masjid dari rumah saya. Jadi saya cuma melangkah masjid di situ. Kita kasih waktu sekitar 15 menit ya untuk break dan sholat ya. Nanti habis ini kita ketemu lagi untuk contoh soal supaya selesai sedikit permasalahan di aliran daya. Artinya supaya saya bisa mites, nah harus ada selesai satu contoh soal lah. Oke, kita break dulu.